Sebentar, saya Sampun huruf lo. oh sudah Oh, nggih. sampun nggih. Nggih, Oke. monggo Sampun. Bu. Bu Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita semuanya dipertemukan Allah melalui pengajian Zoomiyah yang insya Allah sudah berjalan 22 hari. Ini Alhamdulillah kita sudah memasuki hari ke-22. Semoga nanti saya dalam menghantarkan Mapara hari ke-22 dapat berjalan dengan lancar seperti yang kita rencanakan. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih kepada Profesor Imam Robandi yang sudah tidak pernah lelah memotivasi kita sehingga kegiatan Mapara 3 hari yang ke-22 ini seluruh panitia dapat kompak melaksanakan tugasnya, dan meskipun ini bagi saya adalah yang pertama nggih Bapak Ibu semuanya untuk menjadi host di kegiatan Mapara yang ketiga kali ini. Ini sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita mulai dulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Founder Aero Society Profesor Imam Robandi yang semoga selalu diberi kelimpahan sehat, panjang umur, karena dengan melalui beliau kita semuanya mendapatkan banyak ilmu dan manfaat dari apa yang sudah diajarkan kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk Mapara 3 hari ke-22 kali ini mengambil topik zakat, infak, dan sedekah. Untuk petugas pada hari ini, saya Nur Alia selaku among tamu, kemudian nanti tilawah yang akan disampaikan oleh Ananda Nadifa Az-Zahra Sasongko dari Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian nanti motivasi oleh Founder Aero Society, Profesor Imam Robandi. Kemudian penyelaras nanti oleh Ustadz Muhammad Sanmas dari Sorong. Dilanjutkan dengan inti dari Mapara dengan moderator adalah Ustadz Daryono, serta penceramah kita pada hari ini adalah Ustadz Muakhor Abdus Salam. Bapak Ibu yang kami hormati, memasuki acara kita yang pertama, yaitu pembacaan tilawah yang akan disampaikan oleh Ananda Nadifa dari Mu'alimat Yogyakarta. Saya bacakan profil Ananda Nadifa. Ananda Nadifa adalah Kabid dari ASBO PRIPM Mu'alimat tahun 2002-2003. Kemudian beliau adalah vokalis tim Song Muktamar Naisyah di Bandung. Luar biasa, ini prestasinya banyak sekali. Vokalis launching tim Song Muktamar Muhammadiyah di Solo. Kemudian juara 3 MTQ Olimpiket Nasional di Semarang dan juara 2 MTQ Olimpiket Nasional di Lampung. Masya Allah, ini luar biasa. Monggo untuk selanjutnya kepada Ananda Nadifa. Waktu dan layar kami persilahkan. Insya Allah yang akan dibaca pada
yang akan dibaca Ananda Nadifa adalah, maaf sebentar, yang akan dibaca nanti adalah surat Ali Imran ayat 133 dan sampai dengan 136. Monggo kepada Ananda Nadifa dapat memulai membaca tilawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم
مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. Masya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa Mbak Natifah. Terima kasih bacaan Qur'annya dengan suara yang sangat indah. Suara MTQ nih Mbak. Jadinya luar biasa. Ini Bapak Ibu suaranya Mbak Natifah. Semoga ayat-ayat yang dibaca oleh Mbak Natifah dapat kita ambil hikmahnya dan kemudian sukses selalu buat Mbak Natifah. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara kita selanjutnya yaitu motivasi dari founder Airo Society kepada Profesor Imam Robandi. Waktu dan layar kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas sehat, Natifah sehat. Saya bertemu Natifah itu lupa tahun berapa. Seingat saya waktu itu kelas 4 atau kelas 6 lupa ya. Sekarang sudah SMA, sudah hebat. Bapak Ibu yang lain luar biasa hari ini, pagi hari kita bersyukur. Dan bertemu pagi hari ini begini, ini betul-betul sebuah kenikmatan untuk kita. Ya, mengawali dengan sebuah kebajikan. Jadi kalau dalam teknik elektro itu atau di ilmu fisika itu ada rumus P0 plus setengah AT kuadrat. Tadi POT plus setengah AT kuadrat. Ya, POT-nya itu awal-awal pagi gini. Plus setengah T kuadrat setengah A percepatan T kuadrat itu berikutnya itu ya. Jadi kita mengawali dengan initial condition yang sangat bagus. Tadi yang dibacakan oleh Natifah sangat menyentuh sekali. Jadi orang-orang yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan surga. Itu di ayat pertama tadi ya. Di surah 133. Ya, yang itu alladzina yunfiquna bis-sarai wa dharai wal qadhibina ghidha wa'afina 'anil nas. Wa'afina 'anil nas ini yang ya semua itu adalah rangkaian. Allahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Topik yang akan dibawakan oleh Ustadz Akhor Muakhor ini yang dari Purbalingga. Seingat saya, Ustadz Muakhor itu ketua pemuda, seingat saya waktu itu. SMA Muhammadiyah 2 Purbalingga. Saya sudah pernah datang ke sana dan moderatornya Ustadz Daryono. Saya juga, Ustadz Daryono dulu juga guru di situ, sekarang sudah menjadi orang hebat, menjadi kepala sekolah di mana-mana, pindah-pindah ya. Ustadz Muakhor, saya beri info ke Anda ini yang nata acara ini bukan saya ya, yang nata acara ini adalah para ibu-ibu, kebanyakan para ibu-ibu dan juga para bapak, para bapak. Jadi yang kedua ini memenuhi Indonesia banget karena dari mulai Papua sampai Sumatera lengkap ya. Dan setiap pagi full nanti sampai akhir bulan Ramadan.
Eh, tanpa rasa tadi itu yang alladzina yunfiquna bis-sarai wa dharai wal qadimina ghaidha. Jadi bapak-bapak yang ada, ibu-ibu yang ada di sini bukan karena waktunya itu juga banyak, tidak. Waktunya juga sempit-sempit. Dalam kondisi sempit atau peluang berinfak. Jadi infaknya ya waktu, ya pikiran, ya tenaga, ya biaya, dan lain-lain. Ini adalah medium begini itu medium latihan. Kita berlatih sebetulnya setiap hari, berlatih. Oleh sebab itu ada sebuah cara dulu yang kita kenal itu kalau anak datang ke masjid itu membawa uang sekecil apapun dibawa untuk berlatih. Masukkan infak-infak seperti itu. Berlatih untuk memberi. Dan di bulan puasa ini karena ada iman dan wahtisaban, ada harapan-harapan begitu. Oleh sebab itu latihan begini sedikit intensif, sedikit gigih. Nah, kalau ini dapat berjalan panjang. Oleh sebab itu pada saat puasa Ramadan ini selesai, itu kan ada istilah kita akan mengalami sebuah kerugian. Seolah-olah cepat sekali nih Ramadan ini tiba. Cepat pula Ramadan ini akan meninggalkan kita. Itu kalau sudah kecanduan kita beribadah, kecanduan kita beramal soleh. Kalau dalam bahasa Jawa itu kecanduan kita berderma. Nah, dulu waktu kita kecil ada istilah berderma. Nah, saya rasa karena ini banyak pendidik di sini, berderma itu menjadi ujung pangkal sebuah amal soleh. Ya. Dari situ kita itu akan mempunyai rasa tidak merasa direpotkan, tidak merasa merepotkan, ya. Jadi datang ke sesuatu dengan jiwa, raga, tenaga ya semua ya. Itu kita tidak merasa saya kok menjadi repot gitu, menjadi dan lain-lain. Nah ini hati yang begini ini yang mulai bareng-bareng kita bersama-sama. Mari kita latih ya, kita latih. Untuk siapa saja, untuk kita keluarga sekitar kita, murid, kenalan, teman, andai tolan, sahabat. Pagi ini mari kita dengarkan bersama. Terima kasih ke semua ini yang sudah bangun pagi ya, Mbak Silvi, Ustadz Munali, Ustadz Sanmas dari Sorong, Papua. Sorong itu Papua Barat Daya ya. Mbak Nur Alia dari Kebumen ini saya sebut karena ternyata Mbak Nur Alia itu satu kampung dengan saya itu. Iya betul, Prof. Saya lihat di Google ada nama Nur Alia di kampung saya. Ada Mbak Titi dari Jogja, Bu Sunarti Semarang. Apalagi nih Mbak Herawati dari Bengkulu. Ini lama tidak jumpa ya Mbak Herawati. Bu Sriyanti Semarang, Mbak Umi dari Balikpapan, Mbak Indah dari lereng Gunung Sindoro. Uni Mardina dari Danau Singkarak, nggak tahu berapa kilo dari Singkarak ya. Jauh bro, jauh dari Singkarak. Jauh ya, tapi dibandingkan Surabaya, Singkarak kan lebih dekat dari rumahnya. Iya. Uni Sofni yang sudah sehat, Bu Retno yang selalu senyum setiap pagi. Ini Mbak Roh Mulyati mungkin sedang masak apa ya, semua di. Wah, ternyata gambarnya berubah-ubah terus ya. Tadi sampai mana ini, Bu? Aduh, luar biasa. Ini Ustadz Pak Kiai Muhammad Helman yang selalu setia setiap pagi. Tulisannya, videonya saya senang. Pak Rahmat Mustika dari Metro Lampung, Mbak Izuki, dokter yang hebat. Dokter tapi kalau sore laporannya sedang masak gitu. Dokter-dokter yang lain kan ngurusi pasien, kalau dokter Izuk itu sore masak, belanja gitu. Waduh, luar biasa ini. Siapa lagi ini Bu Siti Rohimah, ingat saya dari Palembang kalau Siti Rohimah ini, kalau enggak Palembang mana ya? Palembang, Prof, Palembang. Ya, Palembang atau iya Palembang betul ya. Pak Jamaluddin Arif dari Palu, dan semua ini ini halaman pertama saja yang saya baca, yang kedua biar nanti host kita semua yang menyapa. Saya rasa itu sehat selalu, dijaga nih hari Isnin.
Isnin itu hari kedua. Jadi banyak yang keliru. Senin dikira hari pertama. Isnin itu hari kedua, hari pertama Ahad. Ya. Hari pertama Ahad. Yang sudah libur ya silahkan berlibur. Yang masih beraktivitas ya beraktivitas. Kalau saya masih beraktivitas, insya Allah sampai hari Jumat. Ini karena banyak sekali tugas jadi asesor, tugas jadi penguji dan lain-lain. Karena dosen itu pekerjaannya itu 1 dos, gajinya 1 sen, katanya Bu Sokni begitu. Selamat datang Mas Muakhor dan Ustadz Daryono. Selamat menikmati Mapara yang selalu indah bersama Bu Tri Mulyani ini dari Waduk Cengklik ya. Kalau Bu Tri Mulyani biasanya Waduk Cengklik. Bu Saidah dari Purworejo yang selalu banyak sekali video-videonya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Imam Robandi atas pemantiknya pada pagi hari ini. Sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, izinkan saya menyapa Bapak Ibu semuanya. Ini banyak yang saya belum tahu semuanya, tapi alhamdulillah yang hadir hari ini adalah jamaah Zumiyah yang sangat konsisten dari hari pertama hingga hari ke-22. Ini apa kabar Ustadz Hilman Sueb ini yang selalu menyapa saya dan mengirim WA ke saya untuk melihat video di YouTube-nya. Beliau adalah kita yang luar biasa, Ustadz Hilman Sueb. Apa kabar Ustadz? Kemudian ada Ibu Saidah, sahabat saya, sama guru PAI. Bu Saidah, apa kabar Bu Saidah? Alhamdulillah baik. Kemudian ini yang ada Ustadz Daryono. Apa kabar Ustadz? Nanti beliau akan menjadi moderator pada Mapara hari ini. Apakah masih ingat dengan saya Ustadz? Masih. Asik deh. Sebelum 2014 saya hafal sekali karena kepala sekolah hebat Ustadz Daryono. Saya mengenal beliau awal menjadi kepala SD Muhammadiyah di Purbalingga. Bapak Ibu semuanya, ini mohon maaf saya tidak bisa menyapa Bapak Ibu semuanya. Yang pasti bahwa kami ucapkan terima kasih atas rawuhnya panjenengan semuanya di acara Mapara ke-22 hari ini. Kita lanjutkan untuk acara berikutnya, yaitu penyelaras yang akan disampaikan oleh Ustadz kita yang nun jauh di sana, Airo Society dari Sorong, kepada Ustadz Muhammad Sanmas. Waktu dan layar disilahkan. Baik, terima kasih Bu Nur Aliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa kedengaran jelas walaupun jauh di ujung timur. Bisa, Jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Profesor Imam Robandi, founder Airo Society yang kami hormati, kita muliakan semua. Terima kasih banyak jazakallah khairan atas semua motivasi dan nasihat yang selalu menginspirasi, mencerahkan kami semua. Semoga Allah jaga beliau sehat selalu, ikhlaskan selalu niatnya, dan kebaikan yang ditebar insya Allah menjadi hasanah yang berbuah pahala insya Allah. Dan demikian juga kita, Allah jaga niat dan keikhlasan kita semua, sehingga kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan insya Allah tidak hanya dampak dunia yang kita dapatkan, tapi insya Allah kita nanti diberikan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercurah ke junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan kita semua umatnya. Yang juga kami hormati, ini terutama teman-teman di daerah Mapara di Mapara ketiga ini tahun 2024,
yang dikomandani oleh Cak Mali dan pendamping setia Bunda Silvi. Kemudian di belakang layar Srikandi hebat ya, Dr. Izuki dan teman-teman, juga teman-teman panitia yang selalu berkoordinasi, Bunda Aprilia, kemudian Umi Ibalia, ya, Ibu Putri Ibalia, dan juga teman-teman yang lain sudah bisa saya sapa satu persatu. Kemudian teman-teman saya yang hari ini bertugas di Mapara yang ke-22, Ustadz Muakhar dari SMA Muhammadiyah 2 Purbalingga di Bobotsari ya, Pak Muakhar. Kemudian ya Mas Daryono, sahabat saya juga, ya, beberapa kali ketemu. Kemudian Ananda Nadifa ini luar biasa. Pagi-pagi kita sudah tersentuh dengan bacaan. Insya Allah kita doakan menjadi generasi soleha insya Allah ke depan menjadi Amin. jahidah ya. Seorang mubalighah yang baik nanti insya Allah ke depannya. Kemudian ya termasuk tadi host kita Bunda Nur Alia tadi ya. Bapak Ibu semua yang mungkin tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, saudaraku semuanya, terima kasih banyak sudah bisa bergabung bersama. Hari ini materi kita, insya Allah kita akan mendengarkan ceramah dari Ustadz Muakhar Abdul Salam, Kepala SMA Muhammadiyah 2 Purbalingga di Bobotsari, dengan yang temanya adalah tentang zakat, ya, zakat, infak, dan sedekah. Ini tema ini, yang zakat ini kan kita semua tahu menjadi rukun Islam yang menjadi salah satu rukun yang sepertinya kurang populer, tidak sebagaimana haji, puasa. Padahal kita yakin ya, Allah menurunkan aturan zakat ini dalam rangka menjadi solusi yang terbaik untuk persoalan umat. Karena kalau ajaran Islam itu kan buah atau hasilnya itu kan sebenarnya kan kesilaturahim, menyambung kebaikan, berbagi, kepedulian dan seterusnya yang berkaitan dengan ayat yang dibaca dan dijelaskan oleh Prof. Imam tadi ya. Di Al-Imran 134 tadi yang cirinya orang-orang bertakwa yang insya Allah mendapat ampunan itu orang-orang yang peduli. Yunfikuna fis sarra wad darrah, peduli kepada sesama baik lapang maupun sempit dan seterusnya. Namun praktek pelaksanaan zakat di tanah air ini kan tidak seindah yang kita sebenarnya yang harapkan. Nah, begitu fenomena-fenomena yang terjadi, insya Allah akan dijelaskan oleh Mas Wahar. Ya. Mudah-mudahan kita mendapat pencerahan dan kira-kira apa solusinya yang ke depan biar zakat yang sudah difardukan Allah, ya. Kalau zakat yang wajib tentunya yang fardukan bagi mereka yang mampu, dan juga infak dan sedekah yang tentunya bagi kita semua dalam kondisi apapun. Mudah-mudahan nanti penjelasan menjadi pencerahan bagi kita sekaligus ya, menjadikan kita menjadi orang-orang yang ujungnya menjadi orang-orang yang peduli tentunya kepada sesama. Dan ini pas dengan bulan suci Ramadan, bulan kepedulian, bulan di mana banyak sekali orang berbuat kebaikan-kebaikan. Sekali lagi terima kasih untuk semua yang terlibat, terutama saudara-saudara saya yang terima kasih atas koordinasinya. Mohon maaf juga kalau kadang-kadang saya slow respon untuk menanggapi Jabri dan seterusnya. Tapi sudah ada koordinasi yang baik sehingga acara pada hari ini, ya, terutama teman-teman yang bertugas bisa berlangsung dengan baik. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita lakukan niatnya ikhlas karena Allah sehingga kita juga dapat meraih balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Sanmas yang sudah memberikan sudah menyampaikan penjelasannya pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara mapara kita pada pagi hari ini dengan tema zakat, infak, dan sedekah yang insya Allah nanti akan disampaikan penceramah kita Ustadz Muakhir Abdul Salam, SPDI MSI, Kepala SMA Muhammadiyah 2 Purbalingga. Dengan moderator kita pada pagi hari ini, Ustadz Daryono, SPDI MPD, dari Purbalingga juga, nggih Ustadz, tetapi sekarang menjadi Kepala SMP Muhammadiyah Adiwerna Tegal. Kami sampaikan untuk biografi Ustadz Daryono selaku moderator pada pagi hari ini. Beliau lahir di Purbalingga 10 Juni 1983, jabatan Kepala Sekolah periode ke-1 tahun 2022-2026. Kemudian instansinya saat ini beliau menjabat sebagai Kepala SMP Muhammadiyah Adiwerna Tegal, Jawa Tengah. Meskipun beliau berasal dari Purbalingga, nggih Ustadz. Pendidikannya S1 PBA Stein Purwokerto, lulus tahun 2007, kemudian S2-nya Manajemen Pendidikan Islam IAIN Purwokerto, lulus tahun 2020. Yang luar biasa ini adalah prestasi akademiknya Bapak Ibu. Beliau penulis buku Visioner Kepemimpinan tahun 2021, pelatih daerah GPAI Kabupaten Tegal tahun 2023, pengurus FKKSD atau MIM Jawa Tengah tahun 2018, dan pengurus FKKS SMP MTS Muhammadiyah Jawa Tengah tahun 2023. Itulah sekilas biografi beliau, Ustadz Daryono. Monggo Ustadz Daryono kami persilahkan untuk memandu acara inti Mapara 3 hari ke-22 ini. Kepada Ustadz Daryono, waktu dan layar disilahkan. Terima kasih Bu Nur. Suara saya nggih? Dengar Ustadz. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wattabi'ina asma'in amma ba'd. Yang terhormat guru kita Prof. Imam Robandi, yang tentunya guru yang luar biasa, memberikan contoh kepada kita semuanya, di mana ketika kita membuat sebuah kegiatan, tentunya harus terencana, terprogram dari awal, di mana beliau sebelum Ramadan, kurang lebih 1 minggu sudah ada informasi untuk jadwal Mapara. Yang pertama kali itu dari Bunda Herianti, yang dari awal agar saya bisa mengkondisikan sebagai moderator pada waktu itu dengan pembicara Ustadz Turrahman gitu, karena kita bertetangga, akhirnya Didis sama Prof. Imam gitu, karena terlalu saling mengenal gitu. Dan alhamdulillah di kesempatan ini kami bisa bersilaturahmi untuk menjadi moderator di Mapara yang ke-22, walaupun kita dengan Ustadz Muakhir masih satu kota atau kabupaten kelahiran, tapi kita sudah berpisah 2-3 tahun, berpisah domisilinya gitu. Dan semoga di kesempatan ini senantiasa Allah memberkati kita semuanya. Amin. Yang kami hormat pula Bu Nur Alia, yang alhamdulillah di kesempatan ini sebagai host dan sudah menyampaikan seluruh acara dari awal sampai detik ini berjalan lancar, dan tentunya ini media untuk silaturahmi dan juga reuni
di antara santrinya Prof. Imam itu. Bagaimana Kiai Mas yang alhamdulillah ini murid senior kami yang kita teladani. Beliau sudah kesepuhan dan tapi tetap semangat muda. Terima kasih Kiai Mas. Sampai dari masih komunikasi. Begitu pula kami juga terima kasih kepada Bu April sama Bu Indah Temanggung yang alhamdulillah bolak-balik komunikasi dengan kami bagaimana agar acara ini berjalan lancar. Betul bahwa kegiatan ini rata diakomodir atau dijalankan oleh ibu-ibu. Di mana kesempatan pagi ini yang kami hormati khususan Ustadz Muakhar Abdul Salam nanti akan menyampaikan tentang infak, zakat, sedekah gitu. Sebelum masuk kami sampaikan profil beliau. Beliau S1-nya Pendidikan Agama Islam di IAI Al-Ghuraba Jakarta, kemudian menyelesaikan S2-nya itu di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yaitu Magister Studi Islam. Adapun biografi beliau sebagai guru agama Islam di SMA Muhammadiyah 2 Bobotsari atau Semamda Purbalingga atau SMA Muda. Beliau bareng-bareng dengan kami dulu tahun 2007 sampai 2013 gitu. Namun karena berbeda amanah, kami pindah ke SD Muhammadiyah 1 Purbalingga untuk merintis Musabangga SD Muhammadiyah 1 Purbalingga, di mana akronim dan perencanaan dan sebagainya kami dari Prof. Imam Robanti dengan kami harus magang 1 bulan di SD Muhammadiyah 4 Kutang Surabaya tahun 2012 itu. Yang berikutnya beliau Kepala SMA Muhammadiyah 2 Bobotsari atau Purbalingga sejak 2018 sampai sekarang. Kemudian amanah yang terbaru kemarin itu Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Purbalingga. Jadi beliau itu dari pemuda cabang selama 2 periode dengan kami. Beliau ketua, saya sekretarisnya sampai ke daerah dan sekarang beliau di PDM-nya seperti itu. Tidak hanya beliau masuk di organisasi kemuhammadiyahan, Persatuan Muhammadiyah, tapi juga beliau saat ini sebagai Ketua Takmir Masjid Baitul Mukmin Bobotsari, Masjid Agungnya seperti itu. Dari tahun 2021 sampai sekarang. Kemudian juga pernah kami berbeda posisi, beliau sebagai ketua didasmennya, kami sebagai kepala sekolahnya seperti itu. Dan terakhir kemarin juga beliau menjadi pengurus Lasismu dan anggota Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Purbalingga sampai sekarang. Untuk selanjutnya menimbang waktu sekarang sudah 5.44 waktu Indonesia Barat. Sekian cukup kami menyampaikan informasi terkait dengan profilnya beliau. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ustadz Muakhar untuk bisa menyampaikan materi kesempatan ini tentang zakat, infak, dan sedekah itu. Assalamualaikum Ustadz Muakhar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Sehat nggih, Dad? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih waktunya yang luar biasa karena beliau sangat sibuk, nggih. Jadi jarang bertemu dengan kami juga di Purbalingga gitu, nggih. Kepada Semahor dipersilakan untuk bisa menyampaikan materinya kurang lebih 30 menit ke depan gitu. Dan nanti ada tanya jawab. Monggo Ustaz Mahor. Terima kasih Saudara Yono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya share screen sudah tampak nggih Saudara Yono nggih? Sampun. Terima kasih alhamdulillah wa syukurillah. La haula wala quwata illa billah ba'du. Prof Imam, guru kita semuanya, alhamdulillah hari ini saya bisa bersilaturahim di Mapara 3 ini. Teman-teman semuanya dari Sumatera sampai dengan Papua, alhamdulillah luar biasa bisa bersilaturahim lewat Zoom. Pengajian Zoomia Mapara 3 ini dan seluruhnya saja yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Moderator Ustaz Caryono, alhamdulillah terima kasih atas kesempatannya pagi hari ini. Bersyukur pada Allah
alhamdulillah hari ini dapat bersilaturahim di kajian pagi Ramadan atau Mapara, matahari pagi Ramadan. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan buat kita semuanya, keluarga besar Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Terima kasih seluruhnya. Alhamdulillah hari ini saya diamanahi untuk menyampaikan sedikit usini wa iyyakum. Sebenarnya ini adalah nasihat untuk diri saya sebenarnya, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk seluruh jamaah Zumiyah Mapara pada pagi hari ini. Tema yang diminta kemarin saya menolak, tetapi karena memang saya lebih konsen di zakat, infak, dan sedekah. Betul yang disampaikan oleh Ustadz Sanmas tadi, bahwasanya zakat ini menjadi satu tema yang barangkali kurang menarik. Meskipun kita semuanya menyadari bahwasanya zakat ini menjadi bagian dari rukun Islam. Tetapi karena memang tidak banyak dai, tidak banyak mubalik yang menyampaikan, akhirnya kemudian memahamkan zakat ini, orang lebih banyak paham sekedar kulitnya, belum sampai kepada dalam. Mudah-mudahan waktu setengah jam ini kami bisa menyampaikan beberapa hal terkait zakat, infak, dan sedekah. Jamaah Zumiyah rahimakumullah, update terkini saya coba sampaikan ini, bahwasannya target zakat Basnas tahun 2023, ini materi tahun lalu kita sampaikan, adalah 33 triliun. Tetapi potensinya adalah 327 triliun. Sementara laporan terakhir tahun kemarin Basnas itu hanya tercapai 22 triliun. Kalau kita hitung persentase itu kan tidak sampai 10% dari target. Ini kita ambilkan dari Google, jadi Basnas potensinya menyampaikan di koran Tempo itu adalah 327 triliun. Saya kemarin ikut kajian dari Lazismu Indonesia atau Lazismu punyanya Indonesia ini, Lazismu Muhammadiyah itu baru mencapai kemarin 552 miliar. 227 itu dari Lazismu Jateng. Sisanya hampir kurang-kurang dari 50% terbagi dari Sabang sampai Merauke warga Muhammadiyah. Ini di Lazismu. Kalau Basnas itu tadi yang kita sampaikan adalah baru 22 triliun. Ini menjadi miris dengan kondisi Islam kita, bangsa kita, yang kemudian kita hitung hampir 80% penduduk Indonesia adalah Muslim, tapi ternyata dari potensi zakat yang baru bisa digali itu baru 22 triliun. Maka Ketua Basnas menyampaikan kesadaran umat untuk berzakat itu adalah masih sangat atau tergolong rendah. Kemudian saya menyimpulkan memang ada 6 fenomena orang ragu berzakat di masyarakat. Yang pertama, ini yang kemudian menjadikan zakat itu kemudian menjadi rendah adalah orang memahami zakat itu adalah zakat fitrah saja. Yang besok hari ini insya Allah kita sedang mulai menggiatkan baik di sekolah, di masjid, di lembaga-lembaga kita, zakat fitrah. Tetapi orang tidak paham bahwasanya zakat fitrah itu baru zakatun nafsi, zakat jiwa. Belum pada kemudian perintah Allah, kita diperintahkan tidak hanya menzakati hanya jiwanya saja. Kalau berbicara zakat fitri, saya sering menganalogkan kepada jamaah-jamaah. Misalnya begini, ada 2 rumah di hadapan masjid kita. Yang satu rumah dengan bangunan tingkat, punya mobil, punya motor, dia pegawai negeri, sertifikasi. Sebelahnya ada rumah sederhana dengan jumlah jiwa yang misalnya dia dengan 3 orang anak. Sementara yang bangunan bagus, dia hanya dengan 1 anak. Ketika membayar zakat fitrah, maka kemudian diperoleh dari rumah yang bagus dan gedong itu hanya 3 kali 3 kilo. Sementara yang rumah sederhana tadi karena ada 5 orang jiwa, bisa membayar zakat 15 kilo. Kalau kemudian orang memahami zakat dan zakat fitrah saja dan kemudian selesai, saya kan sudah zakat, waqimus sholawatu zakat, selesai di situ, ya sudah. Maka berbicara potensi zakat yang tadi 300 triliun tidak akan pernah tercapai karena
Potensi itu hanya dipahami bahwasanya orang ketika sudah menunaikan zakat fitrah selesai. Padahal tadi zakat fitrah kita sampaikan itu baru zakatul fitri, baru zakat jiwa, belum zakat kekayaan yang kemudian Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah. Saya cepat saja karena waktunya hanya setengah jam. Zakat itu khusus kalangan jet-set dan konglomerat saja. Saya gambarkan menjadi tokoh yang konglomerat ini saudaranya Sadaryono, rumahnya di Temanggung itu. Ini. Jadi orang-orang konglomerat misalnya, orang menggambarkan adalah ini dulu beliau ini terkenal ketika membagi zakatnya itu mengumpulkan orang dibariskan. Nah, ada juga dulu pernah mendengar berita di Probolinggo, membagi zakat sendiri, kemudian orang sampai rebutan, kemudian ada yang meninggal. Nah, zakat-zakat yang kemudian dibagi sendiri, kemudian menjadi figur zakat adalah hanya orang kaya saja. Hanya orang kaya saja. Oh, saya kan belum nisab gitu. Orang sering mengatakan belum nisab. Nah, pemahaman nisab yang kemudian banyak orang dipahami, mengerti misalnya ketika zakat, berapa nisabnya? 85 gram emas. Itu tidak selamanya salah. Tetapi kemudian di Muhammadiyah sering saya memberikan pencerahan. Coba kita kaji dulu nih. Kalau kemudian kita berbicara emas, oke. Kalau kemudian kita bernisabkan dengan 85 gram emas. Kalau hari ini emas itu kurang lebih sekitar 1 juta, maka kalau penghasilan 85 gram berarti 85 juta. Dibagi 12 sekitar 7,2 juta. Jadi kalau 1 bulan gajinya kurang dari 7,2 juta, berarti dia tidak wajib zakat. Itu kalau kita kiaskan atau kita nisabkan dengan emas. Tapi mari sering kita praktekkan dengan petani. Petani itu nisabnya itu hanya 665 kg beras. Setara dengan 925 gabah. Hari ini beras kita ambil harga paling mahal 15.000 atau harga yang normal 15.000. 15.000 kali 6 kintal setengah itu hanya ketemu 9.750.000. Petani dengan nisab 975.000 wa atu haqqahu yauma hasadi, dia keluarkan zakatnya pada saat dia panen, berarti 4 bulan sekali. 9.750 4 bulan sekali, berarti kalau 9.750 dibagi 4 berarti tidak lebih, tidak kurang atau kurang dari 2,5 juta, dia sudah wajib membayar zakat. Petani kurang dari 2,5 itu sudah wajib bayar zakat. Kalau kita beralasan, wah saya nisabnya pakai emas saja, nggak akan bayar zakat. Tapi kalau kemudian kita lihat petani yang panas-panasan, punggungnya hitam, kotor, 2,5 juta per bulan penghasilannya sudah wajib bayar zakat. Nah, saya sering menganalogkan, mengkiaskan tidak hanya dengan penghasilan emas saja. Ini sedang dikaji di Lazismu Jawa Tengah itu sedang diijtihadkan dengan perak. Kalau perak itu kemarin lebih murah lagi. Jadi lebih rendah lagi. Jadi tidak ada orang kemudian berkata, saya penghasilannya harus sekian baru bayar zakat. Jadi kami sampaikan bahwasanya kenapa orang ragu berzakat. Yang pertama tadi orang sedikit memahami, banyak yang memilih zakat itu hanya zakat fitrah saja. Yang kedua, orang ngerti zakat itu cukup orang kaya saja. Padahal kita, Bapak Ibu, guru-guru kita, apalagi sekolah-sekolah kita yang mudah-mudahan sekolah kita sudah besar, guru-guru kita sudah penghasilan hampir rata-rata di atas 2 juta, itu sudah wajib zakat. Saya sudah menerapkan di sekolah kami, potong zakat 2,5% berapapun penghasilannya. Karena kami mengambil dasar, wa mimma razaqnahum yunfikun. Dari apa-apa yang kita diberikan rezeki, kita bayarkan. Wa mimma, seberapapun kalau. Jadi kalau gaji ada yang 700.000, potong 2,5%. Insya Allah akan bisa memberikan keberkahan. Berikutnya Bapak Ibu rahimakumullah, yang ketiga, hitungan zakat rumit. Lah, sudahlah susah, itu fenomena orang di masyarakat. Sudahlah, cukup dengan sedekah saja, kotak kaleng infak, kaleng sedekah, berbagi dengan orang. Padahal Bapak Ibu, infak sedekah itu adalah ibadah sunnah. Zakat itu ibadah wajib. Saya sering gambarkan dengan jamaah itu adalah dengan sholat subuh dan sholat tahajud. Kita boleh sholat tahajud 24 rakaat. Kita boleh sholat duha 8 rakaat. Tapi pertanyaannya,
apakah kita akan meninggalkan sholat subuh yang 2 rakaat? Banyak orang kemudian mengejar malam tahajud 8 rakaat tapi subuhnya tidur. Sama dengan kita berbicara zakat, infak, dan sedekah. Orang bisa berinfak, membangun masjid, saya bantu keramik semuanya, saya bantu jendela semuanya, saya bantu ampli, sound system, atau masih semuanya. Pertanyaannya, yang wajib zakatnya sudah atau belum? Lah, zakatnya sulit lah. Tidak ada zakat yang sulit. Cukup 2,5% dari harta kita, bukan milik kita. Jadi kalau saya sering menyampaikan, kalau Bapak Ibu punya uang 4 juta, 100 ribunya bukan uang kita. Bapak Ibu punya uang 6 juta, 150 ribunya bukan uang kita. Sederhana sekali sudah. Dapat berapapun, dapat 2 juta, itu 50 ribunya bukan uang kita. Kalau sudah begitu, berarti dapat berapapun, iya. Dapat honor 50, dapat honor pengawas misalnya gitu, 2 juta, 50 ribunya bukan. Dapat gaji 4 juta, 100 ribunya bukan. Sertifikasinya rapel 3 bulan, 1,5 kali 4 bulan, 6 juta. 6 juta, 1,5 jutanya bukan uang. 150 ribunya bukan uang kita. Sisihkan itu semua. Kalau sudah dibayarkan zakatnya, selesai. Begitu nerima, keluarkan. Bahasanya terima, kasih. Terima, kasih. Ketika sudah begitu, insya Allah harta kita akan aman. Tidak ada yang rumit. Kemudian yang keempat, adanya lembaga zakat yang kurang profesional. Dan ini pukulan kita terakhir kemarin, 2021, lembaga zakat yang ketangkep, kemudian foya-foya, pengurusnya dan lain sebagainya, mobilnya Alfa segala macam. Nah, itu hanya bagian kecil sebenarnya. Artinya hanya satu. Yang lain masih banyak lembaga zakat. Kita Lazismu, kami di Lazismu, kebetulan saya pengurus daerah Lazismu Purbalingga, kita setiap tahun ada audit. Lazismu satu-satunya provinsi atau Lazismu wilayah Jawa Tengah itu setiap tahun kita mengadakan audit eksternal. Diaudit dari lembaga akuntan publik yang kemudian eksternal. Dan kita setiap tahun mendapatkan BPTP. Ini di Lazismu, kita sudah begitu terapkan. Nah, kalau kemudian lembaga-lembaga zakat yang kemudian yang lain, lah kenapa kita punya Lazismu? Kalau kemudian Lazismu kita belum besar, mari kita besarkan bersama-sama. Tadi kita sampaikan, Indonesia atau Lazismu pusat itu baru dapat 500 sekian miliar. 50% lebihnya ada di Jawa Tengah. Nah, ini kesempatan buat Sorong, kesempatan buat Bukit Tinggi, kesempatan buat Probolinggo, Jawa Timur, dan lain sebagainya. Jawa Tengah sudah, alhamdulillah, dengan segala semangat dan lain sebagainya. Kami setiap 3 bulan sekali ada Rakerwil. Itu untuk mengevaluasi perolehan. Kita sudah buat hitungan di kami itu setiap 3 bulan sekali dievaluasi oleh pengurus Lazismu wilayah. Ini bagian dari bagaimana kita membuat Lazismu kita profesional. Nah, bagian dari tugas kita semuanya barangkali adalah bagian bagaimana kemudian membuat lembaga zakat yang profesional agar orang kemudian membayar zakatnya percaya. Yang kelima, peraturan yang ragu-ragu dan kurang mengikat. Ini juga menjadi salah satu faktor fenomena orang ragu berzakat. Orang ketika nggak bayar pajak, hari ini ada ketentuan baru misalnya. Orang PPN misalnya dulu 11,15%, menjadi 12% rencananya tahun depan. Orang kemudian misalnya ketika kemarin BPJS ketika orang mendapatkan honor apapun, atau kemudian pangkat apapun tidak bayar BPJS, tidak. Zakat artinya hari ini secara aturan. Tetapi yang kemudian memberikan sanksi misalnya ketika tidak bayar zakat, apa hukuman? Baik di pemerintah, baik di Muhammadiyah, ini belum ada aturan. Artinya apa? Orang memang cenderung ketika kemudian diberikan sebuah ancaman misalnya. Tapi kita hanya ancamannya ancaman keimanan, keyakinan. Kalau nggak bayar zakat, kita akan diancam di akhirat. Di dunia, santai-santai saja. Maka memang keterpanggilan ini memang bagian dari keimanan dan keislaman kita. Yang terakhir, yang keenam, kurangnya sosialisasi dan lemahnya. Ini menjadi problem yang banyak, bahwasanya tidak banyak orang-orang kita yang menguasai tentang zakat,
akhirnya kemudian tidak disosialisasikan. Coba Bapak Ibu lihat di masjid-masjid Bapak Ibu, selama dari tarawih ke-1 sampai hari ini 21 kemarin, ada nggak Ustadz yang menyampaikan tema tentang zakat? Kajian-kajian yang Bapak Ibu dengarkan, adakah yang kemudian mengajak tentang tema zakat? Ini adalah kurangnya sosialisasi. Karena kembali zakat itu adalah, kuncinya adalah bagaimana diri kita dulu. Maka saya sampaikan tadi awal, usini wa iyyakum. Saya menyampaikan ini adalah untuk diri saya. Syukur bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Yang selanjutnya adalah lemahnya iman. Pemahaman kita, kemudian keyakinan kita dengan kewajiban zakat itu. Bapak Ibu rahimakumullah, selanjutnya faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfin abidin. Ini hanya sedikit pepatah, orang pintar satu itu lebih bahaya bagi setan daripada 1000 hamba yang taat beribadah. Maka Bapak Ibu ini menjadi pionir di masing-masing daerah. Faqihun wahidun, mudah-mudahan satu orang di Bukit Tinggi, satu orang di manapun Bapak Ibu tinggal, itu bagi setan itu berbahaya bagi daripada 1000 orang yang taat beribadah di masjid-masjid. Mudah-mudahan kita menjadi pencerah di lingkungan kita masing-masing. Bapak Ibu rahimakumullah, ini sedikit saja memahami definisi dan fungsi zakat. Zakat maknanya dalam Mu'jamal Wasit ada 5 Bapak Ibu. Insya Allah kalau kita membayar zakat, insya Allah harta kita akan tumbuh. Zakat, ketika kita membayar zakat, insya Allah harta kita akan berkah, barokah. Zakat itu tambah, mana kosot sodakotun min malin. Tidak ada yang berkurang dari harta yang kita zakati. Yang ada pasti akan tambah. Zakat itu adalah as-sholah, menjadi kebaikan bagi harta kita. Zakat itu adalah menjadi at-tohar, khud min amwalihim sodakotan tutohiruhum, akan membersihkan, watu zakihim, dan mensucikan. Ini adalah 5 kata makna zakat secara filosofisnya. Nah ini Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah. Zakat itu adalah kewajiban atas harta atau sejumlah harta tertentu kepada kelompok tertentu dalam waktu tertentu. Ini yang kita sampaikan. Kalau Bapak Ibu bolehlah, infak Bapak Ibu serahkan kepada masjid. Infak serahkan ke sekolah, infak kepada apapun. Sedekah Bapak Ibu bagikan kepada saudara-saudara sekitar Bapak Ibu sekalian. Tapi kaitannya zakat ini, kita punya ketentuan yaitu hitungannya sudah jelas 2,5%. Kemudian diberikan kepada kelompok tertentu 8 asnaf. Yang ada dalam At-Taubah ayat 60 itu, dan dalam waktu tertentu yang kita sebut namanya nisab atau haul. Nah, kami memahami dalam kitab fikih zakat Yusuf Waldowi itu mengatakan, ketika ada lembaga zakat di tempat Bapak Ibu, maka bayarkanlah zakat lewat lembaga Bapak Ibu. Kecuali kalau tidak ada lembaga zakat yang tadi betul-betul amanah, Bapak Ibu silakan bayar zakatnya sendiri-sendiri. Karena zakat itu yang paling utama adalah dibayarkan lewat lembaga. Karena nanti tadi agar kemudian dicatat menjadi pendapatan negara, tadi mendapatkan pendapatan negara, catatan bahwasanya kami di Jawa Tengah ini sekarang sudah zakat 1 atap. Semua penggalangan zakat wajib menggunakan rekening LASISM ini. Kemudian di Jawa Tengah semua. Jadi kalau ada sekolahan, penggalangan infak, penggalangan zakat, kalau pakai rekening sendiri, kita beli barang-barang. Apa tidak ada rekening zakat, apa kurang percaya dengan LASISM. Akhirnya kemudian LASISM punya pendapatan sampai 250 miliar. Itu karena semua lembaga pembangunan segala macam kita sudah pakai rekening zakat. Dan sudah diatur di situ. Ada zakat untuk infak terikat. Zakat untuk, atau di rekening LASISM itu ada zakat terikat. Atau infak terikat. Ada untuk zakat, ada untuk sedekah. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya pembangunan sekolah, titipkan LASISM ini infak terikat untuk pembangunan. Tidak ada masalah. Kemudian kalau infak, ini mengeluarkan zakat yang mencakup zakat dan non-zakat. Istilahnya dalam Al-Quran ada infak yang wajib, yaitu zakat, ada yang sunnah. Infak sunnah adalah infak kepada fakir miskin, infak bencana alam yang kita bantukan kepada Palestina, kepada saudara kita yang hal ini sedang musibah di Demak, itu kita bicara infak bencana alam. Infak kemanusiaan, kalau di LASISM ada rekening namanya infak kemanusiaan. Jadi masuk ke situ, ketika ada bencana, LASISM langsung bantu. Infak kemanusiaan, kita bantu untuk infak kemanusiaan, langsung nanti di situ akan dibagikan. Yang ketiga, sedekah. Sedekah itu adalah bisa bermakna infak, zakat, kebaikan non materi. Seperti ini contohnya,
mana sedekah, tabassamuka fi wajhi akika laka sedekah. Senyummu di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah. Menyingkirkan duri di jalan, sekarang ya ada batu, ada kayu, ada apapun di jalan, itu juga bagian dari sedekah. Mengisi ember saudaramu yang kosong juga sedekah. Bapak Ibu rahimakumullah, At-Taubah 103, mohon maaf kesalahan. At-Taubah 103 menjadi dasar dalil kewajiban zakat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkim biha wa shalli 'alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu samiun alim. Ini bisa jadi pedoman kita terkait surat At-Taubah 103. Fungsi zakat, Bapak Ibu rahimakumullah, ada 4. Yang pertama adalah bagian dari fungsi ibadah, ketaatan kita dan kesyukuran kita kepada Allah. Jadi yang pertama adalah hablum minallah. Sebagai taat, patuh, apapun perintah Allah kita lakukan. Syukur, bagian dari berbagi tadi. Fungsi sosial, zakat itu adalah sebagai ukhuwah dan keseimbangan. Satu-satunya perintah Allah yang kemudian bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitar atau hablum minallah adalah sosial. Jadi zakat ini tidak untuk Allah. Berbeda kemudian orang-orang penyembah berhala misalnya gitu. Dia bawa sajen, dia bawa apa, ditaruh di bawah pohon, dikiranya Tuhan memakan. Kalau ini tidak gitu. Kita mengeluarkan harta kita itu untuk orang-orang di sekitar kita. Inilah fungsi sosial. Dari Islam itu sudah sangat sempurna. Bagaimana kemudian harta tidak hanya ngumpul di orang-orang kaya, yang nanti kita tahu namanya pemerataan. Tidak hanya orang kaya saja yang menguasai harta, tetapi ada daya mampu, daya beli untuk orang-orang miskin. Ini namanya ukhuwah. Keseimbangan. Jadi tidak ada gap yang terlalu tinggi antara si kaya dan si miskin. Fungsi ekonomi juga sambil sama dengan fungsi sosial, yaitu pemerataan dan pemberdayaan. Kita kaya ini Bapak Ibu, misalnya di lingkungan kita orang terkaya. Tapi kalau ketika yang miskin-miskin nggak punya daya beli, kita juga menjadi kaya akan menjadi sedih. Tapi kalau ketika yang miskin punya daya beli, kita akan semakin kaya. Kenapa? Oh iya, kita berbagi, orang miskin bisa beli. Nah ini namanya pemberdayaan. Yang keempat, fungsi pembentukan karakter dan mental. Ketika orang mau membayar zakat, maka orang akan menjadi sikap dermawan, ikhlas, peduli, disiplin, tidak cinta dunia, tidak kena penyakit wahan. Wahan itu kan hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Nah, perluasan ragam objek zakat ini menjadi syarat umum zakat, al-milkut tam, an-nama, bulughun nisab, kemudian kelebihan dari pokok, bebas hutang, dan berlaku 1 tahun. Saya akan bahas nomor 5 saja, bebas dari hutang. Dalam kajian kita fikih zakat itu, Bapak Ibu, ada hutang yang menggugurkan zakat dan ada hutang yang tidak menggugurkan zakat. Apa hutang yang menggugurkan zakat? Yaitu hutang yang berkaitan dengan kehidupan dan pendidikan. Contoh, ibu misalnya, bapak misalnya kemudian harus berhutang karena ibunya operasi sesar. Biayanya 20 juta. Ketika berhutang ke bank 20 juta untuk sesar, maka itu hutang itu bisa dihitung menggugurkan zakat. Kemudian anak mau masuk kedokteran, biaya masuk kedokteran 60 juta. Kita pinjam bank 60 juta, maka itu hutang yang menggugurkan zakat. Tapi kalau hutang hanya untuk ganti pagar, rumah kita pagarnya bagus, tetangga ganti pagar, kita ganti pagar juga, kita hutang bank 100 juta, maka hutang itu tidak menggugurkan zakat. Artinya kalau sertifikasinya ternyata sudah masuk ke bank BPD, ternyata kemudian itu hanya untuk ganti mobil, yang tadinya mobil lamanya masih bagus, kok ganti mobil, berarti itu hutangnya tidak menggugurkan zakat. Walaupun sertifikasinya sudah tidak pernah menerima lagi selama 3 tahun misalnya gitu. Tapi itu dihitung tetap menerima karena itu hutang yang tidak menggugurkan zakat. Nah, perluasan zakat ini Bapak Ibu rahimakumullah, bahwasanya kemudian yang dulunya adalah emas dan perak, kita sudah bicara sekarang uang, tabungan uang, hasil pertanian umum, daging, susu, madu, industri perdagangan, barang jasa. Kalau kemarin lazisme itu kita sedang mencoba zakat pribadi dan zakat institusi. Nah, ini sedang digali. Jadi kayak UMS misalnya, zakat pribadinya sudah sampai 10 miliar, lagi dicoba digali zakat institusi. Ya, karena institusi adalah zakat industri. Misalnya kalau sekolahan itu harus. Nah, ini sedang diikhtiari bagaimana kemudian lembaganya, kemudian sekolahnya, bagaimana kemudian punya kewajiban. Ini menjadi kekayaan dari zakat.
Legalitasnya ini Bapak Ibu rahimakumullah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Hai orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Infakkanlah dari kebaik-baikan apa yang kalian kerjakan. Jadi zakat mal itu adalah anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Apa yang Bapak Ibu kerjakan, kasab itu kan bekerja. Mau jadi guru, kalau dulu kan mengatakan zakat guru tidak ada. Kalau dari ayat ini, mimma kasabtum, apa yang kalian kerjakan, jadi guru, mau jadi motivator, mau jadi insinyur, mau jadi apa yang kemudian pekerjaan apapun hari ini, mimma kasabtum, wa mimma akhrajna lakum minal ardi, apapun yang keluar dari bumi, baik penghasilan bumi, baik kemudian pertanian atau kemudian minyak dan lain sebagainya. Kemudian di surat Al-Ma'arij, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan ada pada harta kita itu haqqum ma'lum, titipannya orang lain. Jadi Allah itu sebenarnya sudah memberikan kepada kita bahwasanya gaji yang kita terima itu sebenarnya bukan mutlak milik kita. 2,5% punya orang lain. Kalau saya sering mengibaratkan, ibu-ibu masak roti, kemudian ditaruh di loyang, diiris, dipotong 40 pot bagian, satu bagian itu punyanya fakir miskin. Itulah yang akan menghalalkan 39 bagian. Dalil umumnya tentang hadis adalah ketika Mu'az diutus ke Yaman, hadis riwayat Bukhari, fa'limhum annallaha ta'ala qad iftarada alaihim shadaqatan. Kiasnya wa'atu haqqahu yauma hasodih, terkait membayar zakat yang kemudian dibayar setiap bulan. Sasaran zakat ini atau 60 tentang mustahikus zakah, ada 8 asnaf. Nah, kemudian 8 asnaf ini nanti akan diluaskan atau ke Palestina dan lain sebagainya. Dakwah kepada 8 yang saklek. Nah, saya pikir itu Bapak Ibu, jam 6.12 insya Allah mudah-mudahan tadi sudah waktu 30 menit yang sudah disampaikan oleh Pak Daryono, mudah-mudahan bisa menjadi tadzkir buat saya dan Bapak Ibu sekalian terkait dengan zakat, infak, dan sedekah. Mudah-mudahan bisa menggairahkan kita semuanya untuk kemudian bisa menaikkan zakat di lembaga kita, di tempat kita, dan berdakwah terkait dengan zakat. Demikian Ustaz Daryono dapat kami sampaikan. Barangkali nanti ada tanya jawab atau tidak, karena waktu sudah jam 6.13. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mu'akhir yang sudah menjelaskan semuanya terkait dengan zakat, infak, dan sedekah, yang tentunya kita juga masih prihatin dengan apa yang disampaikan Ustaz Mu'akhir, di mana jumlah muslim di Indonesia masih jauh dari harapan untuk yang membayar zakat, terutama zakat harta dan seterusnya gitu. Kalau zakat fitrah, insya Allah semuanya sudah menunaikan semuanya gitu. Dan ketika kita melihat membaca surat At-Taubah ayat 34-35, memang ancaman kita ya adalah neraka jahanam gitu. Berbeda dengan pajak di Indonesia yang tentunya sudah dengan undang-undang, dan ketika kita belum memberi pajak ada notifikasi untuk membayar zakat dan seterusnya, dan tentunya kita juga agak terhambat ketika kita melakukan transaksi belanja sekolah dan sebagainya, mesti kita akan ketemu sendiri. Tapi kalau untuk zakat, infak, sedekah ini yang kita selalu butuh diingatkan oleh para ustadz dan ulama, dan sekaligus juga petugas zakat untuk bisa menunaikan zakat dari kami seperti itu. Alhamdulillah untuk kesempatan ini sudah ada 3 penanya, di mana penanya pertama ada Bu Eli. Pertanyaannya kami sampaikan. Izin bertanya, apakah zakat harus dibayarkan pada lembaga zakat atau boleh langsung diberikan kepada fakir miskin di sekitar kita? Itu. Ustaz Mu'akhir, dipasang langsung semuanya atau satu persatu dulu? Satu-satu aja, Ustaz.
Oke, monggo. Pertanyaan dari Bu Eli. Ye. Bu Eli, apakah zakat disesuaikan pada badan lembaga atau boleh langsung diberikan pada fakir miskin di sekitar kita? Bapak Ibu, dalam fikih Yusuf Kala disampaikan, ketika di tempat kita ada lembaga zakat yang kredibel, ya yang kita percaya, misalnya kemudian Bapak Ibu, misalnya di tempat Bapak Ibu ada lazismu dan lazisnu. Kok kemudian ternyata lazismunya lebih kredibel misalnya gitu, lazismunya tidak kredibel misalnya gitu, maka Bapak Ibu berikan kepada lazismu nggak apa-apa, atau kepada Basnas misalnya gitu. Tapi kemudian Basnas pun tidak bisa memberikan bantuan, karena kan begini Bapak Ibu, sebenarnya kalau kami di lazismu itu, Bapak Ibu ketika serahkan zakat ke lembaga, kemudian Bapak Ibu boleh mengusulkan orang-orang di sekitar Bapak Ibu untuk kemudian diberikan tasarruf zakat. Kalau kami sudah menyampaikan begitu. Jadi kami di lazismu itu sering menyampaikan, Bapak Ibu serahkan zakatnya ke lembaga. Silakan Bapak Ibu usulkan. Misalnya Bapak Ibu biasa memberikan kepada anak yatim di sebelah Bapak Ibu. Mas, saya bayar zakat ke lembaga nih. Tapi tolong anak miskin, fakir miskin atau anak yatim di sebelah saya itu, mohon maaf, misalnya dia anak tukang becak atau dia anaknya lagi sekolah tapi nggak punya biaya. Itu diserahkan begitu. Karena begini Bapak Ibu, kami sampaikan, apa sebenarnya fungsi dari amil yang kemudian masuk dalam atau bayat 60 sebagai mustahik zakat. Sebenarnya amil yang sudah ditentukan dalam Al-Quran itu justru akan menjaga keikhlasan dan ketulusan kita ketika membayar zakat. Jadi agama itu sudah dibuat luar biasa. Ketika kemudian kita bayar zakat lewat lembaga itu, sebenarnya kita sedang dijaga keikhlasan kita. Satu contoh ini, Bapak. Ketika kita punya tetangga nih misalnya gitu, dia orang tidak mampu, saya bayar zakatnya ke tetangga. Suatu saat saya butuh bantuan tetangga, tetapi tetangganya tidak mau, kadang dalam hati kita punya terbesit rasa, lah ngesuk bapak kewena zakatil. Saya akan tidak bayar zakatnya lah ke dia lah. Eman-eman, sudah saya kasih zakat, saya kasih infak, ternyata dia tidak mau bantu saya. Nah, yang kalau sudah muncul rasa begitu, akan hilang pahala. Tapi kalau kita bayarkan kepada lembaga, tidak ada rasa pamrih kepada siapapun yang kita berikan zakat itu. Jadi boleh atau tidak boleh, tetapi lebih utama kita berikan kepada lembaga daripada diberikan langsung kepada fakir miskin. Lah kalau kemudian fakir miskin di tempat kita butuh sekali, kita masih punya infak, kita masih punya sodako. Zakatnya serahkan ke lembaga 2,5%. Kita mau infak sodako setiap pagi kepada tetangga kita, fakir miskin tetangga kita, nggak apa-apa. Nanti begitu. Begitu Saudara yang pertama. Oke, terima kasih. Jadi intinya untuk menjawab pertanyaan pertama adalah untuk menjaga keikhlasan, dan juga Betul. serahkan kepada yang profesional gitu. Oke, Bella untuk pertanyaan kedua ini dari Ustadz ini ya? Lutfilah ya. Lutfilah, MAG dari SD Muhammadiyah 2 Kabupaten Lamongan. Pertanyaan pertama, lazismu dan lazisnu mengapa masih belum bisa berjalan dengan baik, lebih baik ini? Ini mungkin bisa dijelaskan lebih baiknya seperti apa gitu. Kemudian yang kedua, peran kasih sawah dan kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota di 38 provinsi se-Indonesia. Bagaimana selama ini, padahal potensi diri untuk mengatasi kemiskinan dan sosial gitu. Ini perannya bagaimana gitu. Sejauh ini mungkin dari Ustadz Mu'afar, misalnya pengalaman di Kemenak Purbalingga atau Jawa Tengah. Ini mungkin kalau Ustadz Mu'afar sudah menangkap pertama, bisa menjawab. Kalau nggak belum ya nanti Ustadz Lutfila untuk bisa menyampaikan lebih detail gitu. Demikian, monggo Ustadz Mu'afar. Oke, saya pikir saya sudah tangkap. Yang pertama lazismu dan lazismu mengapa masih belum bisa berjalan dengan lebih baik. Kembali lagi Bapak Ibu, ini kembali terkait dengan SDM. Pemahaman kita bersama-sama. Kami secara support system ini Bapak Ibu, kalau di Jawa Tengah ini sudah sangat luar biasa. Pencapaian hampir separuh dari pendapatan lazismu nasional itu ada di Jawa Tengah. Karena support sistemnya Jawa Tengah itu sangat luar biasa. Teman-teman SDM dan teman-teman amil bekerja sebagai amil. Kita kan sering mendapati amil itu adalah samben. Samben itu apa bahasanya? Pekerjaan sampingan. Padahal amil itu dijadikan pekerjaan pokok pun mulia. Di Jawa Tengah, amil itu menjadi pekerjaan pokok.
Jadi kerjanya amil, tiap hari kerjanya ngambil zakat. Kalau nggak punya sudah ngambil zakat, dia bikin program kegiatan. Sudah bikin program bagaimana pentasarupan dan pelaporan. Nah, ini di Jawa Tengah sudah jalan seperti itu. Nah, kalau kemudian di tempat Bapak Ibu, ini memang perlu kajian-kajian. Barangkali mungkin bisa studi banding ke Lazisme Jawa Tengah, bisa studi banding, dan profesional. Kami di Lazisme Jawa Tengah itu misalnya sudah kemudian standar operasional kantor sudah ada, standar operasional pemakaian seragam sudah ada, jam kantor sudah hampir seperti lembaga zakat yang profesional. Itu sudah begitu. Nah, terkait dengan Lazisme saya tidak paham banyak, tapi insya Allah kalau kemudian kita semuanya bisa melaksanakan segala hal dengan profesional, mudah-mudahan bisa jalan. Kasih zawad dan dari kantor Kementerian Agama saya tidak banyak memahami, tetapi saya pikir itu juga terkait dengan pemahaman dan sumber daya manusia yang ada di masing-masing. Begitu Pak Daryono. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Ustaz. Terima kasih Ustaz Lutfi. Untuk berikutnya ini pertanyaan dari Bu Titi Rahmawati dari Jakarta. Kita sudah membayar zakat, tapi kita juga wajib membayar pajak ini. Ini hubungannya bagaimana? Apakah tidak ada koordinasi atau bagaimana seperti itu? Kemudian mungkin masyarakat sudah merasa membayar pajak yang makin berat, jadi tidak membayar zakat gitu. Ada pandangan seperti itu. Ini bagaimana untuk menyikapi hal ini seperti itu? Terima kasih. Terakhir sebelum Undang-Undang Zakat nomor 11 tahun nomor 23 tahun 2011, kami pernah membaca ini Bapak Ibu. Jadi zakat itu bisa menjadi pengurang pajak. Zakat itu bisa menjadi pengurang pajak. Contoh, Bapak Ibu sekarang punya NPWP. Ketika laporan per 3 bulan, kemudian Bapak Ibu sudah bayar zakat, Bapak Ibu lampirkan saja slip pembayaran zakat ke lembaga zakat, lampirkan ke kantor pajak. Itu bisa. Karena kemudian, apakah tidak ada koordinasi? Sudah. Artinya bahwasanya pajak itu memang diwajibkan sebagai bagian dari alat negara. Zakat sebagai kewajiban kita sesama muslim. Karena negara itu kan lebih luas dari muslim. Tetapi sudah ada sebenarnya, Bapak Ibu bisa kok melampirkan slip pembayaran zakatnya sebagai pengurang pembayaran pajak Bapak Ibu ketika Bapak Ibu membayar pajak di kantor pajak, ya, di kantor pajak. Jadi itu bisa. Dan insya Allah kalau ada koordinasi sudah ada. Nanti silakan Bapak Ibu bisa ditanyakan ke kantor pajak, Bapak Ibu sampaikan slip pembayaran zakat ke lembaga zakat tadi, bahwa ke sana misalnya Bapak Ibu punya pajak bayar pajak penghasilannya sekian persen, kemudian lapor yang setiap akhir bulan itu karena punya NPWP lah, nominal yang sudah Bapak Ibu bayarkan zakatnya bisa menjadi pengurang pajak yang Bapak Ibu bayarkan. Begitu Sadaryono. Insya Allah sudah ada koordinasi. Terima kasih, ini ilmu baru. Kalau kita sudah zakat untuk dilampirkan di petugas pajak gitu, kita menyampaikan zakat atau pajaknya seperti itu. Untuk berikutnya, ini juga ada pesan baik dan luar biasa. Harapannya untuk tentang zakat ini bisa menjadi kajian KSCM untuk Air Society. Kemudian untuk berikutnya ini dari Ibu sampai tadi Bu Susiati dari Samarinda ini. Ustaz, bagaimana cara memotivasi pimpinan dan anggota Muhammadiyah Asia untuk mengumpulkan SIS-nya satu pintu di Lazisme gitu? Boleh cerita pengalamannya Ustaz Mahor di Purbalingga Jawa Tengah. Silakan. Terima kasih. Memang ini butuh support system Ibu. Support system itu artinya turunan dari atas ke bawah juga kencang, dari bawah akan muncul semua. Kami kebetulan suka sekali, kebetulan saya bukan pengurus Lazisme Jawa Tengah, tapi karena kami duduk di Badan Pengurus Lazisme Purbalingga yang kemudian hampir setiap 3 bulan kita interaksi dan komunikasi kumpul dengan Lazisme Jawa Tengah. Dan semangat ini dibangun betul. Jadi ada Key Index Performance, KIP.
Key Performance Index. Jadi di Lazim Jawa Tengah itu dibuat target. Bahkan kemudian dipetakan mana daerah yang hitam, mana daerah yang merah, mana daerah yang biru, mana yang jalan. Kemudian dari wilayah turun, dibina. Sampai terakhir kemarin, kalau ada direktur atau pengurus yang atau manajemen yang kemudian kurang bayarannya, dibayarkan dari wilayah. Itu di Jawa Tengah, alhamdulillah, karena tadi pendapatannya banyak, akhirnya kemudian memberdayakan daerah-daerah agar kemudian berdaya, itu sangat bagus. Programnya pun disusun dengan KPI itu. Nah, bagaimana motivasi pimpinan? Memang tadi Bapak Ibu, ini butuh pimpinan yang kemudian melek dengan zakat. Kami kebetulan punya ketua Pak Kiai Tafsir itu sangat open, bahkan kantor PWM-nya saja lantai 1 di branding kantor zakat. Kantor PWM Bapak Ibu kalau ke Jawa Tengah ada kantor PWM Jateng, lantai 1 warnanya warna zakat, rumah zakat. Jadi ada kantor zakat di lantai 1, zakat center ditulis. Ini karena memang dari wilayah kami sangat kencang dan konsen untuk menyadarkan zakat. Dan itu bisa membiayai operasional pimpinan wilayah. Daerah pun sekarang sudah begitu, satu atap. Maka ini memang butuh proses panjang. Untuk butuh proses panjang bagi di daerah-daerah, misalnya dari Samarinda, Bu Susiati, ini satu pintu di Lazismu memang betul-betul. Maka barangkali kalau kemudian bisa sharing dengan Lazismu Jawa Tengah, monggo silakan. Di Jawa Tengah ada beberapa daerah juga yang sangat luar biasa, Lazismu Kendal, Lazismu Sragen, Lazismu Klaten, dengan operasional dan perjalanan yang sudah sangat jalan. Saya pikir itu kemudian bisa menjadi pembelajaran. Kita sering belajar dengan Prof. Imam, studi banding. Saya pikir ketika kemudian belajar akan melihat bagaimana apa yang kemudian kita sikapi. Karena ini memang butuh bekerja bareng-bareng. Kalau di Muhammadiyah itu, kalau kerja sendiri ya agak berat. Tapi kalau bareng-bareng antara wilayah, daerah, cabang, dengan kantor layanan insya Allah bisa jalan. Sementara begitu, Ustadz, saya bisa bicara. Terima kasih. Ternyata ini pertanyaannya masih banyak. Ini dari Bu Rahmah Mustikawati, ini ingin diberikan ketegasan, penegasan. Mohon maaf, tadi beliau sudah sempat resign, karena beliau berangkat sekolah, gitu. Dan alhamdulillah kalau sekolah Kita udah mau berangkat. Oke, terima kasih. Ini Itu pertanyaannya. Oke, silakan. Bisa langsung, Ini ke pertanyaan nih, saya tunggu jawabannya. Bu Rahman, Nggih. Yang mana Ibu dari pertanyaannya, Bu? Jika dapat tadi zakat profesi dapat dikiaskan dengan zakat pertanian, berarti guru PNS yang sertifikasi ini tiap bulan harus sudah wajib zakat. Betul, wajib sudah itu, Bu. Sudah wajib sudah. Kita sudah kiaskan, jangan kiasan emas. Kalau kiasan emas nggak ada yang bayar zakat. Kiaskan saja dengan petani saja. 2,5% kita bayarkan. Jadi wa mimma rozaqnahum yunfikun, dan dari apa yang kita dapatkan kita keluarkan sebagai pembersih harta kita. Insya Allah tidak akan berkurang hasil kita. Justru zakat itu akan menambah penghasilan kita. Matur suwun pencerahannya. Nanti saya sampaikan ke teman-teman. Ngurus lagi di sekolah, insya Allah nanti saya sampaikan. Matur suwun sangat. Siap Ibu Rahma. Siap Ibu. Ibu Rahma. Hati-hati di jalan. Matur nuwun Ustaz Daryono. Sami-sami, monggo. Saya ingin melanjutkan pertanyaan, Tat. Gini, ya tadi kan gaji pegawai negeri atau sertifikasi kan berarti itu dikeluarkan setiap bulan, Tat, ya? Atau dikumpulkan dulu? Dalam ijtihad Muhammadiyah disampaikan zakat itu yang paling utama dibayarkan wa'atu haqqahu yauma hasodi. Dan bayarkan zakat ketika nerima. Itu jauh lebih mudah dan lebih gampang daripada dikumpulkan nunggu haul. Misal begini Bapak Ibu. Bapak Ibu gajian 4 yang gampang saja 4 juta lah. 4 juta 1 bulan. Kalikan 12 bulan 48 juta. Kalau nanti Bapak Ibu bayar zakatnya di bulan Desember itu gajiannya kan tetap 4 juta. Tapi kalau suruh bayar 1.200.000, itu sifat hubbudunyanya itu akan tumbuhlah, eman-eman lah.
Wong gaji 4 juta dikasih 1.200.000 akan muncul sifat eman-eman. Tapi kalau kemudian dapat gaji 4 juta, 100.000 serahkan ke lasis. Bulan depan 4 juta, 100.000 lasis. Akhir tahun bulan Desember 4 juta, 100.000. Tidak ada prinsip eman-eman. Tapi kalau Januari nggak bayar, November nggak bayar, Desember gajian 4 juta, suruh mengeluarkan 1.200.000, yang muncul mesti eman-eman. Itu logikanya begitu. Dikumpulkan boleh, diakhirkan boleh karena bicaranya haul, nunggu haul, nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian sifat manusiawi, kalau sudah jumlahnya banyak akan menjadi eman-eman. Tapi kalau kemudian 2,5%, gajian 4 juta 2,5% dibayarkan. Gajian 2 juta 50.000, nggak eman-eman sudah. Saya ada nih Bapak Ibu, contoh kasus yang paling sederhana pedagang. Pedagang itu setiap hari dia siapkan kotak. Itu kalau sepi 5.000. Kalau rame 10.000. Akhir bulan kotaknya diserahkan ke saya. Pak, dihitung. Ini zakat saya 1 bulan. Nggak pelit, tapi kalau nunggu akhir bulan, dagang, bulan tanggal 30, bayar zakat 100.000. Lagi buat belanja, uang 100.000 eman-eman ya. Tapi kalau 5.000 per hari, pedagang tuh loh, kan tiap hari dapat uang nih. 5.000 sekarang lah, nggak ada harganya bagi pedagang. 5.000, rame 10.000. Tahu-tahu sebulan dapat 200.000, bayarkan ke zakat. Itu pedagang. Gaji juga sama karena terimanya bulanan 100.000. Nggak eman-eman, tapi kalau nunggu setahun, emanepol, awal bahasanya kalau di kami di Jawa Tengah. Begitu Ustaz Darminto. Terima kasih Pak Muakhor. Ini berarti eman-eman itu bahasa Indonesia apa ini? Buat yang belum paham. Eman-eman apa ya bahasanya? Ya eman-eman apa ya, jadi sayang. Mau ngasih jadi nggak jadi. Kenapa Bu Nur? Sayang untuk dikeluarkan Tat mungkin. Sayang untuk dikeluarkan. Sayang ini ya. Eman-eman. Eman-eman. Mungkin agak lebih dekat dengan mikrofon gitu. Ini katanya agak bagus ini. Ini terima kasih info untuk jawaban kepada Pak Darminto untuk menegaskan ke Bu Sahabat tadi yang di Jakarta. Untuk berikutnya ini pengalaman untuk Fatmi Tegal ini sedaerah, di mana untuk zakat ini kami juga diberikan kepada simpatisan, masyarakat muslim dan lain sebagainya gitu. Nah ini nyambung dengan pertanyaannya dari Bu Indah Temanggung ini. Apakah boleh zakat diberikan kepada non-muslim, Ustaz? Enggak, Ustaz. Zakat kepada non-muslim, sepanjang non-muslim itu miskin, itu boleh. Karena memberikan zakat kepada orang miskin itu kan tidak melihat dia muslim atau non-muslim. Ketika di lingkungan kita ada muslim yang kemudian lebih susah, ya kita berikan kepada muslim yang susah. Tapi ternyata kita tinggal di dalam lingkungan yang muslim minoritas, sementara banyak non-muslim yang miskin. Ya boleh diberikan. Coba kita pernah lihat daging kambing itu ketika korban. Korban itu nggak melihat harus muslim. Lingkungannya ada non-muslim, diberikan nggak masalah. Nanti begitu. Jadi terkait dengan korban, zakat, infak, sedekah, boleh diberikan kepada non-muslim, boleh. Sepanjang kita utamakan yang muslim dulu, yang tidak mampu. Kalau sama-sama ada yang non-muslim dan muslim tidak mampu, kita utamakan yang muslim dulu. Tapi yang muslim sudah mampu semua, di tempat kita hanya ada non-muslim yang tidak mampu, ya boleh diberikan kepada non-muslim. Begitu, Ustaz. Terima kasih, Ustaz Maud. Untuk berikutnya mungkin Bu Susi Setiawati, Tegal. Halo Bu Susi, Assalamualaikum. Ini beliau bertanya, tapi ini kaitannya guru bagaimana ini, Ustaz Maud? Berarti itu belum masa nisab, namanya infak, padahal kita terima honor tidak akan utuh, pasti untuk perjalanan hidup itu. Bapak Ibu, bicara nisab, kalau menunggu nisab itu, sekali lagi saya sampaikan tadi, banyak kemudian menjadi penghalang kita menunaikan zakat. Kalau kami meyakini, memahami zakat itu adalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan dari apa yang Allah berikan rizki, kita zakati. Boleh Bapak Ibu infak, tapi kemudian kita perhitungkan yang wajib dulu. Tadi memang banyak pemahaman ya, artinya kalau pemahaman artinya apa? Kalau belum nisab ya kita bolehnya infak, iya.
Tapi kita lihat petani itu bicaranya 2,5, bicaranya bahkan dia kalau petani 5-10% zakatnya. Kalau kita guru misalnya kita bicaranya sama dengan pedagang 2,5%. Petani itu 5-10% zakatnya. Kita 2,5% ambil nisabnya apa pakai persentasenya persentase pedagang, persentase emas, tapi bicara haulnya kalau kami bisa bicara haulnya petani. Wa atu haqqahu yauma hasadi. Kita dapat, kita keluarkan. Karena itu akan tadi menghindari sifat awal, sifat eman-eman, sifat yang itu. Jadi begitu dapat. Nah, ikrarkan saja zakat, nggak apa-apa. Perkara kemudian itu kemudian menjadi bagian dari ini infak. Yang memahami dia infak atau zakat kita gitu loh. Petugas hanya nulis loh, Mas, masa zakat cuma 50.000? Saya menzakati penghasilan saya yang hanya uangnya 2 juta. 50. Kalau zakat 100.000 karena saya punya uang 4 juta. Besok bulan depan ada lagi saya zakati lagi. Karena zakat saya mipil, nggak apa-apa. Kalau mau zakat langsung 1.200.000 baik. Asalkan ada uangnya. Tetapi kalau kami lebih sering memahamkan kepada teman-teman, kepada jamaah, sudahlah berapapun dapat kiriman dari putune, dari putrane 2.050.000 zakat. Dapat penghasilan jual kayu 100 juta zakat 2,5 juta. Sudah, ketika sudah begitu aman sudah. Harta yang ada di kita itu harta yang senantiasa bersih dan thayyib. Itu kita sering memahamkannya begitu. Jadi tidak ada sifat kemudian sudah dizakati. Sama yang pokok dulu wajib. Nanti kalau lebihnya mau infak, mau sedekah boleh. Yang penting kita niati zakat dulu. Karena bicara tadi, jangan sampai sholat tarawih kita, sholat tahajud kita banyak, sholat duhanya banyak, sementara sholat subuhnya tidak dilakukan. Maka 2,5% harta kita itu bukan milik kita, menjadi kata kunci buat kita semuanya. Kita senantiasa membersihkan harta kita. Itu begitu. Ustadz Daryono itu ada yang resen apa nggih? Satu kali penanya mungkin nggih. Itu ada Ustadz Mujibud Dakwah kadose resen. Oke, monggo. Yang lagi di mobil, Ustadz Mujib Kartosuro. Suara saya saged didengar sih, Ustaz. Saged. Iya, Ustaz. Bisa. Assalamualaikum. Mohon nyuwun penjelasannya, Tan. Jadi di pikiran saya ini agak jadi tambah bingung jujur. Karena kelihatannya ada pengkategorian baru tentang zakat. Kalau zakat mal itu sepanjang sepengetahuan saya itu kan nunggu 1 tahun. Kemudian kalau zakat profesi itu berdasarkan penghasilan dari profesi kita. Jadi kalau Ustadz menyampaikan setiap yang kita peroleh kita dapatkan walaupun itu di luar pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari untuk profesi itu juga harus disisihkan 2,5%. Mohon ada penjelasan karena agak bingung jujur. Nyuwun pangapunten. Matur nuwun. Terima kasih sambil perjalanan saat Mujibud Dakwah. Jadi begini Bapak Ibu. Zakat profesi itu kan bagian dari zakat mal. Mal itu adalah kumpulan dari zakat-zakat. Kita punya profesi, kita punya kebun, kita punya tabungan. Nah, tabungan kita misalnya kita bersihkan. Jadi orang misalnya tidak usah nunggu. Karena kadang orang punya tabungan, tapi tabungannya nggak nyampe nisab misalnya. Hanya punya tabungan 40 juta. Tapi dia juga punya penghasilan hasil bumi yang mungkin barangkali juga tidak sampai nisab. Dia juga punya peternakan kambing yang jumlahnya 30. Kan orang kaya sebenarnya itu. Tapi karena kambingnya nggak nisab, tabungannya nggak nisab, hasil buminya nggak nisab, dia nggak bayar zakat semuanya. Kan jadi tidak bayar akhirnya. Maka kemudian di kami, di Lazismu itu, pokoknya yang namanya zakat mal itu semuanya dizakati semua. Dikumpulkan. Ternyata ketika kambingnya dihitung, kemudian tabungannya dihitung, jadikan satu, sudah lebih dari 85 gram. Menghilang napa nggih Ustadz Mahor? Halo Ustadz Mahor.
Ustadz Daryono masih mute. Oke, terima kasih Ustadz Mu'akhor. Ini beliau nih keluar, lagi nanti bisa masuk lagi semoga. Dan ini kebetulan waktu sudah menentukan 41 menit, Cukup Ustadz, kata saya. Mendadak keluar beliau. Dan ini terima kasih kepada Ustadz Mukhawim yang menambahkan terkait dengan zakat, bahwa zakat itu punya syarat mencapai nisab dan haul. Jika belum mencapai nisab dan haul maka belum wajib zakat. Walaupun begitu, jika belum mencapai nisab dan haul maka dapat mengeluarkan infak yang sunat gitu. Ini terakhir dari pertanyaan Ustadz Musin dari kata surah. Tadi dekat dengan Nasrul dan sekiranya dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Mu'akhor dan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dari Pak Ibu yang kritis untuk menyikapi zakat ini, dan nanti bisa kembali karena keterbatasan waktu. Masing-masing sudah punya amanah masing Bu Nur Ini bisa ditulis ini saya sampaikan di meeting chat itu ada nomor Mu'akhor, bisa nanti diskusi langsung ke beliau. Untuk diskusi pada pagi hari ini menimpa waktu sudah 40 menit, kita cukupkan. Terima kasih kepada Bu Nur, Yayasan Mas, dan seluruh Aero Society yang tentunya luar biasa. Sampai detik ini masih angka 61 bertahan di Zoom. Dari kami cukupkan, terima kasih. Semoga kita termasuk hamba Allah dan umat Nabi Muhammad yang nanti akan selamat dunia akhirat, dengan tentunya kita menunaikan kewajiban kita untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekah itu. Atau ada statement terakhir dari closing dari Mu'akhor, silakan. Ya, mohon maaf, laptopnya mati. Aduh lagi. Ya, mohon maaf Ustadz Salmas ini. Jadi memang menarik bicara zakat itu. Ketika kemudian kita belajar, memang banyak pemahaman yang kemudian kajian-kajian yang kemudian mengkotak-kotakan kita. Artinya zakat mal itu kambing harus sekian, sapi harus sekian, per harta yang sekian. Itu yang kemudian akhirnya sebenarnya menghalangi kita. Saya tidak akan mengatakan kemudian ini terlalu overlapping dengan membayar zakat. Karena sebenarnya saya hanya kemudian membicarakan al-ma'arij wa fi amwalihim haqqum ma'lum. Pada harta kita itu ada hartanya orang lain. Itu Al-Quran. Bicaranya umum. Berapapun harta kita sebenarnya. Hanya kemudian kaidah fikih, kemudian berbicara, kemudian ada yang mengatakan harus nisab, haul, dan lain sebagainya. Ini kita bicara bahwasanya harta kita pengen kita bersihkan. Maka bagaimana cara membersihkan? Kita tunaikan zakatnya. Zakat itu wajib. Infak itu sunnah, sedekah itu sunnah, kurban itu sunnah. Maka utamakan zakat dulu, insya Allah harta kita akan menjadi semakin berkah, kita akan bisa berinfak lebih banyak lagi, kita bisa bersedekah lebih banyak lagi, sepanjang kita bisa mengutamakan yang wajib dan pokok dulu. Itu sebagai kata kunci kita. Terima kasih saudara dan semuanya. Mohon maaf apabila kami menyampaikan terlalu cepat karena waktu yang terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Ustadz Mu'akhor. Semoga sehat selalu di Purbalingga beserta keluarga. Ya, betul. Dan closing dari beliau, saya selaku moderator dari Musyawarah, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah membersamai dari pukul 5 sampai sekarang. Lagi terima kasih kepada Bu Silvi yang tentunya selalu standby di depan laptop. Siap, Ustaz. Bagaimana acara ini berjalan lancar gitu. Dan guru kita Prof. Airo yang luar biasa dari bulan Mei 2012 mensupport SMA kami, itu SMA-nya Mu'akhor, yang datang itu launching SMA Plus kita tahu ya. Plus dan peternakan gitu. Dan sampai sekarang alhamdulillah beliau masih ingat dengan kami, punya luar biasa beliau itu. Dari kami cuma terima kasih kepada Bu Nur dan Kesan Mas. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ustadz Daryono dan Ustadz Muakhor yang sudah mengantarkan diskusi pada pagi hari ini, sangat luar biasa karena memang temanya cukup mantap nih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih pula kepada seluruh panitia Mapara 3 hari ke-22, Bunda Silvi, Ustadz Munali, Bunda Eli, Mbak April, sama Mbak Indah yang sudah memfasilitasi kegiatan ini dan memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar di Aero Society. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, karena waktu dan semuanya akan beraktivitas, untuk Mapara ke-22 hari ini, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan kifaratul majlis bersama. Dan sebelumnya, atas nama host dan among tamu, saya mohon maaf apabila selama mengantarkan kegiatan Mapara pada pagi hari ini banyak kesalahan baik yang saya sengaja dan tidak saya sengaja. Monggo kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi semuanya. Selamat beraktivitas Bapak Ibu semuanya. Saya mau undur diri karena mau berangkat ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Muakhor. Terima kasih Daryono. Izin di Sama-sama. Bapak Ibu, izin saya tutup nggih. Oke, monggo bareng, ayo bareng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.